Kadang-kadang, rapat pemerintah yang kelihatannya biasa-biasa aja justru bisa jadi cermin buat ngeliat tantangan terbesar sebuah negara. Nah, hari ini kita bakal bedah satu rapat kabinet di Jakarta yang di permukaan kelihatannya sih cuma ngebahas persiapan hari raya. Tapi, kalau kita lihat lebih dalam, rapat ini tuh nyimpen cerita yang jauh lebih besar. Ini bukan cuma soal tradisi, tapi juga soal logistik skala raksasa dan gimana kekuatan-kekuatan global yang nggak kelihatan justru ngebentuk keputusan-keputusan paling dasar di negara kita. Yuk kita mulai. Oke, sekarang kita masuk ke inti acaranya. Jadi ceritanya gini, tanggal 13 Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto ngadain pertemuan penting di Istana Negara Jakarta. Topik resminya, persiapan Lebaran. Kedengarannya kan agenda tahunan biasa ya, rutinitas lah. Tapi seperti yang bakal kita lihat, tahun ini tuh nggak ada yang bener-bener rutin. Nah, penting banget nih kita paham konteksnya. Ini bukan sekedar ngobrol-ngobrol biasa loh. Sidang Kabinet Paripurna itu pertemuan level paling tinggi. Semua menteri harus hadir. Ini artinya topik yang dibahas tuh dianggap super penting dan super mendesak buat negara. Terus kenapa sih persiapan hari raya aja sampai harus rapat tingkat tertinggi? Jawabannya ada di skala dan makna dari Lebaran itu sendiri. Pusat dari rapat ini ya Lebaran, hari raya paling besar di Indonesia. Tapi fokus utamanya dari sisi logistik itu ada di tradisi yang namanya mudik. Atau kita bisa sebut ya pulang kampung akbar. Biar kebayang skalanya segede apa, ini bukan cuma orang liburan biasa. Coba dibayangin, seluruh penduduk California dan Texas semuanya bareng-bareng pulang kampung di minggu yang sama. Gila kan? Nah, sebesar itulah skala yang kita omongin. Ini salah satu pergerakan manusia paling masif di planet ini, di mana puluhan juta orang bergerak serentak dalam waktu yang sangat singkat. Mengelola mudik itu, wah, tantangan logistiknya luar biasa. Ini bukan cuma soal mastiin bus sama kereta jalan tepat waktu. Ini soal menjaga seluruh roda ekonomi dan infrastruktur negara biar nggak ambruk. Mulai dari pasokan BBM, harga sembako, sampai keamanan di jalanan, semua harus klop, harus sempurna. Makanya, ini jadi urusan seluruh kabinet, bukan cuma 1-2 menteri. Oke, sekarang coba kita zoom out sedikit. Semua rencana raksasa ini nggak dibuat di ruang hampa. Rapat ini tuh terjadi di tengah situasi yang, wah, lagi panas-panasnya, baik di dalam negeri maupun di luar. Dari dalam negeri aja udah ada warning serius soal ekonomi. Para ekonomi ngetin soal risiko kalau defisit anggaran kita kegedean. Artinya apa? Artinya pemerintah harus super hati-hati ngeluarin duit, termasuk buat hal-hal kayak subsidi bensin buat mudik atau operasi pasar biar harga stabil. Dari luar, ketegangan politik global itu dampaknya langsung terasa. Lihat aja judul beritanya. Jelas banget kan, konflik yang jaraknya ribuan kilometer itu langsung nyambung ke pasar saham kita, ke IHSG. Ketidakpastian di tingkap dunia itu bikin ekonomi di rumah jadi was-was. Dan yang ini nih, krusial banget. Ancaman krisis energi global itu jadi kayak hantu yang ngejar-ngejar acara yang super boros bensin kayak mudik. Kalau harga minyak dunia naik gila-gilaan, ya udah, ongkos pulang kampung buat jutaan orang bisa meroket. Di saat yang sama, panggung politik di dalam negeri juga nggak kalah panas. Banyak pertanyaan soal stabilitas pemerintahan. Nah, di iklim kayak gini, setiap keputusan sekecil apapun, bahkan soal logistik liburan, itu jadi punya bobot politik yang berat banget. Jadi, gimana semua potongan puzzle ini nyambung? Disinilah semua tekanan dari luar itu tabrakan langsung sama urusan persiapan Lebaran. Nah, tabrakannya tuh kelihatan jelas di sini. Mau kasih subsidi BBM buat pemudik? Harus mikirin krisis energi global. Mau jaga harga pangan biar nggak naik? Tapi ada peringatan defisit anggaran. Mau jaga keamanan? Ingat, ada potensi ketegangan politik di dalam negeri. Semuanya saling terkait. Jadi intinya apa? Rapat yang kelihatannya cuma ngurusin logistik liburan, tiba-tiba jadi kayak meja perundingan tingkat tinggi. Di satu sisi ada kebutuhan rakyat, di sisi lain ada realita global yang keras. Bener-bener pertaruhan besar. Nah, ini semua ngebawa kita ke kesimpulan utamanya. Kenapa rapat ini bisa jadi semacam studi kasus soal gimana cara memimpin negara di zaman sekarang? Dulu mungkin tugasnya lebih simpel ya, cuma ngurusin acara tahunan yang polanya udah kebaca. Tapi sekarang, tugasnya jauh lebih rumit. Ngelindungin tradisi yang sama dari serbuan krisis global yang nggak bisa ditebak dan saling nyambung. Ini level permainannya udah beda total.
Inilah poin paling pentingnya. Sidang kabinet ini bukan lagi sekedar ngerencanain liburan. Ini tuh ujian real time. Ujian buat kemampuan pemerintah ngelindungin tradisi rakyatnya dari dunia yang isinya gangguan terus-terusan. Ini kayak main akrobat di atas tali, antara melayani rakyat di satu sisi dan menghadapi kenyataan global di sisi lain. Pada akhirnya, rapat yang awalnya cuma ngurusin tradisi kuno ini, ninggalin kita sama satu pertanyaan yang modern banget. Di dunia di mana masalah satu negara bisa jadi krisis buat negara lain dalam sekejap mata, apa sih arti sesungguhnya dari memimpin?